Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friend, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Dan ini saking betahnya kali ya kita di alam dunia, kemudian sampai nggak berasa gitu hari ke hari sampai kita ada di hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan di hari terakhir ini ada sosok yang spesial yang saya hubungi. Ini adalah bapaknya kita semua di Smart Friend Community. Beliau adalah Head of Community Development. Nanti kalau salah nanti kita koreksi deh. Ya, Head of Community Development dari Smart Friend. Langsung saja di ujung telepon ini sudah ada Mas Dhani Ahyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Dado dan kawan-kawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Aduh, Mas Dhani nggak mudik? Ya enggak atuh, kita kan semua mengalami problematika dan nasib yang sama ya. Tidak bisa mudik, tidak bisa kemana-mana, tidak keluar rumah gitu. Iya. Ya nggak apa-apa lah, demi keamanan dan kesehatan kita juga bersama-sama, ya nggak sih? Betul. Mengikuti anjuran pemerintah PSBB. Tapi by the way, kalau misalnya ini ada kesempatan mudik di tahun-tahun sebelumnya, Mas Dhani mudik kemana nih? Saya mudik ke tempat orang tua saya di Semarang, ya, di kota Semarang. Karena kalau mertua kan ada di tempat di kota yang sama dengan kami tinggal, dengan keluarga saya tinggal gitu, di Tangerang Selatan. Sementara orang tua saya di kota Semarang. Jadi biasanya saya mudik ke Semarang, Kang Dado. Biasanya H-min berapa? Biasanya H-2 biasanya. Oh, ini hari ini berarti harusnya. Hari ini banget biasanya. Jadi masih bisa ngerasain sehari atau 2 hari puasa di rumah gitu. Iya. Baik. Mas Dhani. Yes. Aku mau tanya. Ini pertanyaan yang mungkin juga ada di benak teman-teman yang kemudian mendengar nama Smart Friend Community. Jadi Smart Friend Community itu sebenarnya apa, Mas? Kang Dado, Smart Friend Community ya. Buat saya itu udah seperti keluarga besar kedua. Keluarga besar kedua setelah keluarga besar saya, keluarga inti tentunya ya, dan keluarga besar saya. Ini udah seperti keluarga besar kedua. Dan mungkin bagi sebagian besar leader, apalagi founder ya, dan pengurus-pengurus Smart Friend Community, ini juga udah jadi keluarga besar utama mereka, salah satunya ya. Mengapa? Karena Smart Friend Community bukan hanya sekedar komunitas satu brand bernama Smart Friend ya, bukan hanya komunitas pelanggan, tapi juga udah menjadi komunitas tempat kita saling berbagi, tempat kita saling mengisi dan menerima dan memberi begitu ya. Karena ternyata yang bergabung di komunitas Smart Friend ini bukan hanya mereka yang pakai nomor Smart Friend atau kartu Smart Friend aja. Ya walaupun tentunya 90 sekian % tetap pengguna ya. Tapi ada juga yang belum menggunakan kartu Smart Friend tapi bergabung di komunitas ini. Waktu sempat saya tanya, kenapa belum pakai kok mau gabung? Wah, karena saya melihat unik lah komunitas ini gitu, komunitas Smart Friend ini. Jadinya saya gabung, banyak hal yang bisa didapatkan di sini. Begitu menurut saya. Oke. Ya. Nah, kalau dari sisi Smart Friend sebagai brand sendiri, sebetulnya apa kemudian motivasinya membuat komunitas pengguna ini? Oke, jadi saya perlu koreksi sedikit tadi pertanyaan Mang Dado. Komunitas Smart Friend ini tidak dibuat oleh Smart Friend sebagai brand. Komunitas Smart Friend atau Smart Friend Community ini embrionya tahun 2011 ya. Itu namanya komunitas pelanggan Smart Friend. Tidak didirikan oleh Smart Friend tapi didirikan oleh pengguna. Jadi ada 8 orang yang sekarang disebut founder ya. Ada Mas Ramdeni, ada Mas Tio, Om Anton,
kayak Hadi, ada Aul, ada ya 8 orang gitu ya. Mereka mendirikan ini. Terus kemudian waktu itu di grup Facebook ya kalau nggak salah ya, benar di grup Facebook komunitas pelanggan Smartfren. Terus dari awal cuma belasan orang, akhirnya puluhan, ratusan, ribuan. Nah, tanpa didukung oleh brand, oleh Smartfren waktu itu, ini berkembang komunitas ini ya, sampai anggotanya kurang lebih 1.700 orang waktu itu ya. Nah, tahun 2015 dibentuklah di Smartfren itu unit namanya Community Development oleh Head of Markom waktu itu Pak Roberto Saputra ya. Beliau punya visi, ini harusnya Smartfren ini sebagai brand punya komunitas loyal nih, pelanggan loyal gitu. Nah, beliau waktu itu minta saya waktu itu ditransfer dari PT Smart TBK ya Agribisnis ke Smartfren Telekom. Yaudah dipegang sama Dani dan tim aja. Waktu itu sama Pak Kadi dan Bu Linda ya. Sekarang masih bareng sama kita di tim Komdev juga ya. Oh, jadi Pak Dani itu naturalisasi sebenarnya ya? Naturalisasi, pemain naturalisasi kita, pemain transfer kita dari perusahaan kakaknya Smartfren lah, kakaknya Smartfren. Waktu itu bergerak di Agribisnis and Food gitu ceritanya. Transfernya sekaligus bertiga nih satu tim. Saya, Pak Kadi, dan Bu Linda. Begitu. Transfer ke Smartfren, langsung di divisi Komdev itu. Dan diminta Pak Roberto untuk gimana bikin komunitas nih. Nah, kebetulan saya tahu banget itu. Jadi, perkembangan komunitas Smartfren sejak zaman I Hate Slow tahun 2012 itu, saya udah cukup kenal tuh sama Ramdhani dan kawan-kawan, Pak Akbar gitu ya. Ya cuma sekedar say hello aja. Nah, saya ngomong sama Pak Roberto waktu itu tahun 2015 awal, Pak, ini sebenarnya udah ada nih komunitas Smartfren yang udah berdiri sendiri secara mandiri udah 4 tahun. Udah ada ya. Ya udah yuk kita partnership. Nah, akhirnya saya ajak ngobrol tuh Ramdhani dan kawan-kawan selaku founder. Ya akhirnya mereka berada di bawah binaan Community Development sampai sekarang. Jadi sejak 15 Oktober 2015 sampai sekarang komunitas Smartfren atau Smartfren Community itu berada di bawah supervisi atau pembinaan dari Community Development Markom Smartfren. Begitu Mang Dado. Jadi ini bottom up berarti ya? Bottom up. Inilah Mang Dado bedanya Smartfren Community sama komunitas-komunitas yang lain. Nah, rata-rata kalau komunitas brand yang lain itu didirikan oleh brand. Nah, jadi kalau brandnya lagi mau mengembangkan, ada budget dan ada kegiatan, berkembang tuh komunitasnya. Tapi begitu udah enggak, ya surut. Beda sama komunitas Smartfren, tanpa didukung atau diberikan budget oleh Smartfren pun komunitas ini tetap berkembang oleh Ramdhani dan kawan-kawan ini gitu. Oke. Nah, sampai kemudian menemukan bentuknya perlu berapa lama, Mas Dhani? Karena kan pasti di awal-awal masih mencari bentuk dong ini karena berkumpul dari orang-orang banyak ini. Betul. Nah, kita nggak terlalu lama, Mas, karena basically para founder dan kami pun bertiga di Komdev ini cukup berpengalaman ya mengelola komunitas masing-masing gitu ya. Nggak terlalu lama, kurang lebih setahun lah. Setahun itu kita lalu membentuk region-region ya. Jadi tadinya cuma ada di Facebook, di satu grup Facebook itu, lalu kita bikin ada kopdarnya. Sekalinya kopdar dalam setahun itu kita bisa ke 8 kota waktu itu awalnya. Tahun pertama tuh 2015-2016 tuh. 8 kota, Kang. Nah, di 8 kota itu lalu berkembang menjadi 16 kota di akhir tahun 2016. Dan seterusnya sampai dengan sekarang kita udah 65 kota. Jadi nggak terlalu lama itu. Karena kita udah tahu pola komunitas itu bagaimana dan kita pelajari juga ya komunitas-komunitas yang udah bagus selama ini di berbagai bentuk gitu ya. Nah, untuk kita adaptasi di sini. Gitu. Kalau boleh tahu apa kemudian yang jadi visi dan misi baik itu secara pribadi dari Mas Dhani sendiri untuk Smartfren Community atau Smartfren Community sendiri secara keseluruhan? Jadi ketika komunitas Smartfren ini dibina gitu ya, partnership dengan Komdev dari Markom Smartfren, misi utama saya itu adalah mensukseskan misi Smartfren waktu itu. Smartfren waktu itu punya tagline ya tahun 2015 itu Live Smart.
live smart ya, hidup cerdas. Nah, gitu kan? Ya. Masih ingat ya Mang Dado dulu ya, tahun 2015 ketika 2015. Logo kita itu masih berupa kuping. Nah, terus kemudian kita masih ada Mr. Quick juga, masih ada Quick juga. Nah, itu kita live smart, hidup cerdas. Nah, waktu itu misi saya dan visi saya ke Smart Friend Community yaitu bagaimana caranya komunitas Smart Friend ini dan member-membernya bisa punya kualitas hidup yang lebih cerdas. Makanya kita bikin event-event Goes to Campus, Goes to School gitu ya. Bikin kopdar-kopdar dengan tema-tema literasi, dengan tema-tema digital entrepreneur dan sebagainya yang lalu menjadi rutin sampai dengan sekarang gitu. Karena kita pengen mencerdaskan. Nah, kita ingat ya ada kalau belajar di PMP atau apa ini PPKN ya. Ya, PPKN pembukaan UUD 45 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, itu visi kita nyampe ke sana, Bos. Visi kita. Ini komunitas Smart Friend bukan hanya komunitas hura-hura dan pencinta gadget aja, tapi kita visinya juga jauh ke depan. Betul. Lalu along the way ya sambil berjalan berapa tahun kemudian tahun 2017 atau 18 pertengahan itu kita merumuskan visi kita dan misi kita juga tuh yaitu sinergi membangun bangsa. Ya. Jadi kita pengen komunitas Smart Friend ini berperan ya, punya andil dalam membangun bangsa. Tapi nggak sendirian, kita bersinergi dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Siapakah mereka? Kita menyingkat UGPSM. Apa itu? UGPSM ya. U-nya itu adalah universitas. Nah, kita tahu kita nggak bisa sendiri. Nah, kita bareng sama universitas, menggerakkan mahasiswa-mahasiswa. Makanya kita ada Goes to Campus kan. Kita kan sering juga ke kampusnya Kang Dado kan? Betul. UIN ya. Di UIN. Nah, U universitas. Kemudian G government. Nah, pemerintah. Ya, pemerintah. Udah pasti kita bergandengan tangan dengan pemerintah. Makanya di kegiatan kita berbagai daerah kita selalu libatkan pemerintah lokal gitu ya. Yang paling sering kerjasama sama kita itu Dinas Pendidikan, Dinas UKM ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan kayak gitu, Dinas Perindustrian ya. Nah itu yang sering bekerjasama dengan kita di berbagai daerah. Kemudian UGP, P-nya itu private sector, adalah sektor swasta yang lain. Nah, Smart Friend di sini cuma bidang teknologi telekomunikasi kan. Nah, makanya kita bekerja sama dengan swasta di sektor-sektor yang lain gitu. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang educational technology, financial technology, perbankan, segala macam. Kita kerjasama untuk misi yang sama ini. Jadi kerjain CSR-nya itu bareng-bareng gitu, Kang. Oke. Private sector, S-nya itu society. Society itu adalah komunitas. Jadi kita juga mengajak komunitas masyarakat kita yang kita temui ini untuk turut andil ikut serta gitu. Makanya kita ngajak sebanyak mungkin komunitas-komunitas. Ada komunitas taman bacaan masyarakat, ada komunitas literasi ya, ada komunitas stand up komedi bareng sama Mang Dado, komunitas magician ya, segala macam komunitas anak muda, komunitas sport segala macam kita ajak kerjasama. Dan yang terakhir M itu adalah media massa. Kenapa media ya? Karena media ini kan corong informasi ke masyarakat yang lebih luas ya. Betul. Nah, begitu Bang Dado. Oke, menarik tuh. Kalau yang terakhir tuh menarik tuh karena katanya sekecil apapun kegiatan yang kita buat ketika itu diketahui oleh media, disebarkan oleh media itu akan jadi besar. Nah, itu dia ya, peran serta media penting. Betul. Baik. Mas Dani, kemudian siapa aja yang boleh bergabung dengan Smart Friend Community sebetulnya? Yang boleh gabung Mang Dado siapa aja. Kan Mang Dado bilangnya siapa aja. Ya siapa aja jawabnya. Jadi siapa aja boleh. Makanya kalau teman-teman lihat profil profesi dari komunitas Smart Friend ini beragam banget ya. Ada yang anak sekolah. Ini leader-leader kita beberapa ini ada yang masih sekolah SMA. Terus kemudian ada anak kuliah. Anak kuliah ini paling banyak nih anak kuliahan. Terus ada pegawai negeri ya, ada wartawan, ada juga ada blogger, vlogger, dosen, profesional, karyawan, segala macam ada. Ya. Terus susah nggak? Saking ini kan heterogen sekali begitu kan? Itu menjadi kesulitan tersendiri nggak sih untuk Komdev kemudian
mengelola ini gitu? Ya tentunya itu tantangan ya, karena kan setiap level itu punya needs atau kebutuhan sendiri-sendiri. Rata-rata nih Mang Dado, kalau kita mau pilah-pilah berdasarkan apa ya, tingkat umur, kan kita tahu nih ada generasi X, Y, Z, generasi itu kan, ya itu kan. Nah rata-rata nih kebutuhannya beda-beda. Kalau generasi Z dan generasi milenial, mereka rata-rata kebutuhannya itu ingin bersosialisasi, ingin eksis, nah gitu. Jadi mereka gabung di komunitas Smart Friend karena ini ngelihat wah sarana nih gue bisa eksis nih di sini nih, gue bisa berkarya di sini. Makanya teman-teman YouTuber kita nih yang generasi milenial, Gen Z ini banyak nih tempat kita nih. Mereka pengen dapetin lebih banyak subscriber, follower, mereka unjuk gigi dengan karya-karya mereka. Wah ini cakep banget. Nah itu generasi milenial sama Z ya. Kalau generasi X yang udah karyawan, udah ASN atau PNS begitu, rata-rata itu karena memang pengguna loyal Smart Friend. Mereka pakai Smart Friend, mereka gabung di komunitas. Kebutuhan mereka itu adalah, wah yang penting internet gue lancar, buat mendukung kerjaan gue lancar. Kalau ada problem gue bisa nanya. Nah gitu. Itu. Wah ini cara isi pulsa gimana sih? Ini kok nggak masuk sih? Ini di sebelah sini sinyalnya kurang begitu oke. Di sebelah sini oke. Wah mereka speed test tiap kali kemana dan sebagainya. Itu biasanya generasi X tuh. Generasi X. Berarti yang kelahiran dekade 80-an itu ya? Iya betul. Sebelum 80-an tuh generasi X tuh. Kayak saya juga nih. Saya ini di ujung-ujung generasi X dan generasi Y nih saya. Sebutnya apa disebutnya? Disebutnya senior milenial. Iya, benar. Nah, karena salah satu advantage ketika mengikuti Smart Friend Community ini juga adalah kita bisa punya jalur khusus untuk komplain ya Mas ya. Kalau misalnya ada masalah, kalau ada hambatan jaringan begitu ya. Iya, kita punya hotline ya. Hotline itu bisa ada nomor telepon yang bisa dihubungi begitu ya. Kalau ada kendala khususnya mengenai jaringan ya, jadi hotline ini khusus mengenai jaringan. Itu bisa teman-teman kontak hotline, nanti akan disambungkan langsung dengan tim network dari Smart Friend untuk kita review dan kita perbaiki. Begitu. Oke. Mas Dhani tadi Mas Dhani berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Iya. Nah, kita ada di tengah wabah. Kita sedang berada di tengah pandemi begitu kan? Iya, betul. Bagaimana kemudian Smart Friend mengadaptasi itu untuk tetap misi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tetap bisa berjalan gitu? Betul. Nah, ini Mang Dado kalau boleh cerita nih di akhir Februari dan awal-awal Maret ya tahun ini ya. Itu kita sempat ada di kegalauan ya. Ketika tiba-tiba kantor harus PSBB, semua kegiatan offline kita yang biasanya kita menyelenggarakan seminar-seminar di kampus, di sekolah, menyelenggarakan kopdar komunitas Smart Friend, mau launching di region mana kayak gitu tuh di stop semua kan, nggak boleh perjalanan dinas soalnya. Betul. Wah kita mikir gimana ini caranya gitu kan? Ya tapi kalau nggak boleh terlalu lama ya, kita juga kan nggak mungkin gabut juga kan. Udah kita pikir gimana caranya ya kita beradaptasi. Berkembang lalu yang namanya pembelajaran jarak jauh ya, kelas jarak jauh pakai Zoom, Google Meet lah, pakai Jitsi, pakai segala macam gitu. Semua mengarah ke sana ya, kita lalu adaptasi pola itu sehingga kegiatan-kegiatan kita yang tadinya offline menjadi semuanya online. Makanya bermula dari 2 minggu atau 3 minggu sebelum puasa itu kita udah nyoba namanya kelas-kelas online ya, sehari ada 2 atau 3 kali begitu ya. Terus kemudian ada live IG begitu kan, sharing melalui live IG, launching komunitas Smart Friend di region baru juga melalui online gitu ya. Yang tadinya kita kalau mikir ya Mang Dado, aduh kok kayaknya kurang srek ya mau launching yang biasanya kita di kafe makan-makan gitu ya sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lalu online gitu kan. Tapi ya kita mau nggak mau harus beradaptasi ya nggak sih? Kalau enggak ya nggak akan maju kita. Gitu. Dan ini karena ini juga dialami oleh seluruh orang di seluruh dunia kan. Betul. Begitu. Dan bahkan di satu kesempatan ketika launching Sumenep ya kalau tidak salah, itu dihadiri oleh salah satu pejabat
Betul. Ya, pemerintahan ya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ya. Ya, betul. Iya, ya buktinya beliau juga mendukung kita, memberikan testimoni, memberikan wejangan ke kita juga bahwa belajar harus terus berjalan walaupun kondisinya serba online seperti ini, ya mau gimana lagi gitu kan? Betul. Ya, kita memang yang kan ada yang bilang kan the survival of the fittest katanya teorinya kan. Yang survive itu adalah bukan mereka yang paling pinter, paling cepat, paling hebat, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan gitu. Oke. Mas Dani, ini sebagai pertanyaan terakhir dari saya. Ini saya akan lepas dulu dari Smartfriend Community-nya nih. Mangga. Ini secara pribadi Mas Dani, apa hikmah kemudian yang Mas Dani dapatkan ketika menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi? Oke, baik. Mang Dado, saya ini ada dua pemikiran ya di tengah kondisi pandemi ini. Yang pertama, tentunya banyak perubahan-perubahan yang membuat kita prihatin kan. Yang tadinya kita bisa melayani, bekerja secara optimal, tiba-tiba sekarang nggak bisa optimal ya. Seperti tadi saya sebutkan, kegiatan kampus, kegiatan sekolah, kegiatan komunitas segala macam yang tadinya kita maksimal dengan cara kita perjalanan dinas, kita langsung ketemu, kita langsung diskusi dan sebagainya, sekarang harus terkendala nih. Karena sedikit-sedikit kan harus Zoom atau sedikit-sedikit harus online, harus pakai WA, kan beda dengan bertemu muka secara langsung ya. Jadi memang banyak keterbatasan dari sisi komunikasi dan koordinasi di pekerjaan ya dengan adanya working from home ini. Nah, tapi di sisi yang lain saya mensyukuri banget, alhamdulillahirobbilalamin, Allah telah memberikan hikmah luar biasa dari sisi hubungan saya dengan keluarga. Ya kalau biasanya ini kalau Ramadan ini Mang Dado, saya itu muter-muter terus Mang Dado. Saya biasanya itu ada di rumah itu di seminggu terakhir nih mendekati Idul Fitri. Sebelumnya dari sejak awal itu saya muter kemana ke daerah mana dan sebagainya. Saya ingat banget itu tahun lalu itu bulan Ramadan tuh saya benar-benar 5 hari sebelum mudik itu saya baru ada di rumah ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya bisa full ada di rumah hampir setiap hari. Saya nggak ada bolong. Kayaknya ada sekali bolong ketika ada acara harus ada keluar waktu itu. Tapi selalu bisa buka puasa di rumah, menemani anak saya beribadah, menemani anak pertama saya berpuasa 1 bulan full penuh gitu ya. Menemani dia mengaji ya, ngajarin dia dan sebagainya secara intens gitu ya. Menemani anak saya yang paling kecil untuk pagi-pagi itu dia jalan-jalan, dia lari-lari, dia bermain dan segala macam. Itu satu kemewahan yang luar biasa yang saya nggak dapatkan sebelumnya dan saya sangat mensyukuri hal tersebut. Ya, jadi selalu memang ada hikmah di balik musibah dan alhamdulillah saya mencoba berdamai dengan hal tersebut ya. Bukan berdamai dengan coronanya ya, kita karena kalau sama corona kita fight terus, harus perangi. Berdamai dengan kondisi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini. Begitu Mang Dado ya. Oke. Mas Dani, last but not least, tiga kata untuk Smartfriend Community. 3 kata untuk Smartfriend Community, tak lain dan tak bukan, sinergi, membangun bangsa. Terima kasih Mas Dani. Oke, terima kasih Mang Dado ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu semuanya, stay safe, stay healthy, anti was-was ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dani. Ya. Baik, friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Mas Dani Ahyar. Beliau adalah Head of Community Development Smartfriend. Dan teman-teman, ini sebagai penutup juga di podcast Anti Was-Was edisi Ramadan. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti podcast ini dari edisi awal sampai dengan sekarang. Dan mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Tetap stay safe, anti was-was. Kalau tidak penting, jangan dipenting-pentingin. Jangan dulu mudik, karena ini juga untuk kepentingan kita bersama. Saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.